Pep Guardiola sepakat perpanjang kontrak di Manchester City hingga 2026. Pelatih Pep Guardiola sepakat memperpanjang kontrak 1 tahun dengan Manchester City. Kesepakatan perpanjangan kontrak Guardiola mencakup opsi perpanjangan 1 tahun lagi hingga 2027. Belum ada pernyataan resmi yang dikeluarkan Manchester City soal perpanjangan kontrak Guardiola. The Athletic melaporkan pengumuman diharapkan akan dilakukan dalam beberapa hari mendatang. Kontrak pria berusia 53 tahun itu dengan Manchester City itu akan berakhir pada akhir musim ini. Dengan perpanjangan kontrak ini maka Guardiola akan memimpin tim lebih dari 1 dekade setelah bergabung pada musim panas 2016. Guardiola telah memenangi 18 trofi, termasuk 6 gelar Premier League dan Liga Champions di Manchester City. Spekulasi mengenai masa depan Guardiola merebak selama beberapa bulan setelah direktur sepak bola Teksiki Begiristain akan hengkang pada akhir musim. Begiristain, rekan lama Guardiola, akan digantikan oleh Hugo Viana dari Sporting Lisbon. Man City krisis. 6 gelandang ini bisa jadi pengganti Rodri di Januari. Kehilangan Rodri, yang menjadi pemain kunci dalam sistem permainan Josep Guardiola, telah mengganggu keseimbangan tim. Tanpa kehadirannya di lini tengah, City kesulitan dalam mempertahankan kontrol permainan dan menghadapi ancaman serangan lawan. Untuk mengatasi masalah ini, mendatangkan gelandang yang bisa menyesuaikan diri dengan filosofi Guardiola dan mengisi peran vital Rodri sangat penting. Dengan pemain yang tepat, City bisa kembali menemukan ritme permainan mereka dan meraih hasil positif di kompetisi domestik dan Eropa. Meskipun tantangan ini besar, transfer di jendela Januari bisa menjadi solusi untuk mengembalikan City ke jalur kemenangan. Membeli pemain yang memiliki kemampuan bertahan, distribusi bola, dan penguasaan permainan adalah langkah yang tepat agar tim tetap bersaing di level tertinggi. Perekonomian pasar transfer Januari mungkin lebih terbatas, tetapi Guardiola harus bergerak cepat untuk mengatasi masalah yang timnya hadapi saat ini. Jika City bisa menemukan pengganti Rodri yang tepat, mereka berpotensi kembali ke jalur kemenangan dan mempertahankan gelar mereka. Berikut ini 6 gelandang yang bisa didatangkan Manchester City di bursa transfer Januari tahun 2025. 1. Martin Zubimendi. Martin Zubimendi sering disebut sebagai pengganti alami Rodri di Manchester City. Dia tampil solid di final Euro 2024 dengan klausul rilisnya seharga 51 juta pound. 2. Joshua Kimmich. Kontrak Kimmich di Bayern Munchen akan habis dan dia bebas berbicara dengan klub lain pada Januari. 3. Ederson. Dengan nilai pasar sekitar 35 juta pound, Ederson berpotensi menjadi investasi jangka panjang yang menguntungkan bagi klub manapun, terutama karena usianya yang masih 25 tahun. 4. Morten Hjulmand. Hjulmand, yang memiliki klausul rilis 80 juta euro, lebih berfokus pada kontrol permainan dan kontribusi serangan daripada sekadar bertahan. 5. Frenkie de Jong. Meski berisiko karena cedera engkel yang kerap menghantuinya, de Jong bisa menjadi pilihan menarik bagi Manchester City jika kondisinya pulih sepenuhnya. 6. Samuel Ricky. Dengan usia 23 tahun dan harga sekitar 25 juta pound, Ricky merupakan pilihan terjangkau dan berpotensi sebagai investasi jangka panjang untuk City. Empat tugas selanjutnya bagi Pep Guardiola usai kontrak barunya di Manchester City. Keputusan Pep Guardiola untuk memperpanjang kontraknya di Manchester City menjadi kabar besar di tengah tantangan yang dihadapi tim. Perpanjangan kontrak berdurasi 1 tahun dengan opsi tambahan hingga 12 bulan ke depan ini memastikan keberlanjutannya di Etihad lebih dari 1 dekade. Kini, Guardiola bersiap bekerja dengan direktur baru, Hugo Viana, yang dijadwalkan resmi memulai perannya pada musim panas mendatang. Dengan situasi ini, fokus Guardiola beralih ke beberapa masalah mendesak yang perlu segera diselesaikan demi menjaga kestabilan klub. Salah satu prioritas utama adalah mengembalikan performa tim yang tengah terpuruk. City baru saja mencatatkan 4 kekalahan beruntun, sesuatu yang belum pernah dialami Guardiola dalam karir manajerialnya. Selain itu,
masa depan Kevin De Bruyne juga menjadi perhatian utama. Playmaker andalan City tersebut akan habis kontraknya pada akhir musim, dan hingga kini belum ada kejelasan apakah dia akan bertahan atau meninggalkan klub. Hubungan kerja antara Guardiola dan Hugo Viana juga harus segera dibangun. Mengingat kedekatan Guardiola dengan Begiristain, menciptakan dinamika yang serupa dengan direktur baru merupakan tantangan. Di sisi lain, bursa transfer menjadi perhatian berikutnya. Cedera pemain yang menumpuk telah menunjukkan kelemahan dalam kedalaman skuad Manchester City. Perpanjangan kontraknya memberi Manchester City keunggulan dalam menarik pemain berkualitas, baik di bursa transfer musim dingin maupun musim panas mendatang. Guardiola kini memiliki tugas berat untuk menyelaraskan semua aspek ini, baik di dalam maupun luar lapangan. Perpanjangan kontraknya tidak hanya memberikan stabilitas bagi tim tetapi juga sinyal bahwa dia masih memiliki kepercayaan penuh terhadap proyek jangka panjangnya di Manchester City. Matteo Kovacic cedera jelang lawan Tottenham Hotspur. Fans Manchester City ketar-ketir gara-gara kabar cedera dari Matteo Kovacic. Padahal, Manchester City akan menghadapi Tottenham Hotspur pada Minggu, tanggal 24 November tahun 2024 nanti. Matteo Kovacic mengalami cedera dalam laga Kroasia vs Portugal di UEFA Nations League. Nama Matteo Kovacic menjadi tambahan dalam daftar cedera Manchester City saat ini. Dalam laga yang berakhir imbang 1-1, Matteo Kovacic diganti saat pergantian babak. Mantan pemain Chelsea itu digantikan Mario Pasalic di babak kedua. Media Kroasia, Sportski Jutarnji, menyebut bahwa Matteo Kovacic mengalami cedera quadriceps. Mendengar kabar itu, sejumlah fans Manchester City langsung menyatakan pesimismenya untuk laga akhir pekan nanti.